ketemu lagi di acara yang paling seru yang cuma ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Wah, ini kalau membahas tentang pernikahan selebriti itu banyak sekali dramanya, sensasinya. Tapi kira-kira drama dan sensasi apa yang akan kita bahas hari ini? Gak seru kalau aku cuma sendirian ngebahasnya. Langsung aja kita panggil Mas Ferry Purwo. Apa kabar? Ya. Baru mau ngucap. Alhamdulillah baik. Baik. Kabar baik, Mas? Baik dong. Alhamdulillah. Ini tapi seperti kalau bintang tamu kita yang kali ini, kira-kira kabarnya juga baik gak ya? Baik sih kayaknya. Baik sih kayaknya ya. Kayaknya ya. Karena tadi aku sempat bahas juga tuh. Kita hari ini akan membahas tentang pernikahan selebriti yang benar-benar penuh sensasi. Dan banyak drama. dramanya. Dan Kira-kira kadang-kadang dramanya memang secara sadar dibikin. secara sadar dibikin, bukan terjadi begitu saja dramanya. Ada yang begitu saja, tapi ketika berjalannya waktu, kayaknya lucu juga nih dibikin gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kira-kira kalau bintang tamu kita yang satu ini itu drama-drama dan sensasi yang ada di hidupnya tuh dibikin atau memang terjadi begitu saja? Kita tanyain aja langsung ya. Mari sambut Kalina Oktarani. Aku tak tahu apa yang terjadi. Silakan duduk. Makasih loh aku udah diundang sini. Ih, sama-sama loh. Terima kasih juga loh udah mau hadir di sini di Kita dan Cinta. Kita di sini cuman kayak bercanda-bercanda aja kok ya, nggak ada yang gimana-gimana banget. Tapi kok kayak gue agak deg-degan ya. Dengar kata-kata tadi kayak gue agak-agak nguping sedikit, agak drama-drama. Maksudnya apa itu? Ada drama-drama. Mbaknya merasa nggak kalau hidupnya penuh dengan drama? Saya sih tidak, mungkin yang itu yang Tapi sebelum kita ngomongin masalah drama, ini aku baru tahu kalau ternyata namanya Kalina itu adalah Eri Oktarani. Yep. Lebih dikenal dengan nama panjang Kalina Oktarani. Itu nama Kalinanya dari mana? Kalina itu waktu itu dikasih dari papanya anak aku, jadi diganti untuk apa stage name gitu dari salah satu nama pesulap. Panggung. Ya. Nama panggung. Dari pesulap dari mana ya aku lupa. Oke, jadi Namanya karena, Galina jadi diganti Kalina. oh jadi Kalina, jadi biar ada sesuatu yang berbeza. Ini bapak, Iya. bapaknya anak kamu berarti namanya Mas Deddy Kobusier ya? Kan emang iya benar kan? Iya. Iya. Jadi itu dari Mas Deddy tuh namanya tuh. Iya. Karena dulu kan kalau nggak salah suka perform berdua ya. Iya. Akhirnya menikah, lalu dikaruniai satu orang anak, Aska. Sekarang udah Gede banget. gede banget. Udah gede banget. Aska itu kita sering lihat kan kalau di apa namanya aku nontonin dulu kalau di berita masih dari yang kecil kan kita tahu tuh kayak apa, Iya. tiba-tiba sekarang udah dewasa. Alhamdulillah sehat. Bercerai setelah 10 tahun menikah. 8 tahun. 8 tahun, Iya, Ajija. 8 tahun menikah. Mohon maaf, kita punya tim kreatif yang emang agak-agak Gak apa-apa, saya maafkan. Gak apa-apa ya. Jadi diskon lagi 2 tahun ya. Jadi 8 tahun pernikahan. Ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berpisah? Dulu kan kayaknya ini ya, cocok gitu ya sama-sama pakai eyeshadow hitam itu kan. Panda gitu ya. Iya kan, hitam gitu kan. Itu jadi trademark banget gitu dari kalian berdua. Gini loh, sebenarnya aku nggak mau bicara masa lalu dan juga kan papanya anak aku juga kan sudah punya istri juga. Cuma kalau ditanya kenapa dan mengapa udah cukup kita berdua yang tahu aja. Dan juga intinya sih kita kalau dibilang tidak cocok kan kayak klise banget ya. Semua orang alasannya kalau cerai itu nggak cocok. Mungkin jodohnya kita sampai situ aja, udah gitu. Gimana Mas Ferry? Ya jodohnya sampai di situ situ aja. Masalah-masalah yang terkandung di dalamnya kan sebetulnya hampir sama juga klasik dari seorang lelaki gitu. Jadi artinya maksudnya situasinya dia panik. Jadi kalau saya sih lihat memang, tapi yang terbaca juga ini adalah titik yang menurut saya paling oke dari semua perjalanan ke depannya juga. Maksudnya pernikahan yang pertama ini itu menurut saya sebetulnya amat sangat disayangkan sih kalau selesai. Sebenarnya. Karena menurut saya di situ titik kulminasi puncak seorang Kalina tuh sebetulnya ada di situ gitu. Sebenarnya masih bisa untuk dipertahankan. Ya itu soal pilihan. Pilihan. Ya, masalah tidak dan bisanya itu kan pada saat itu memutuskan untuk memilih tidak. Gitu. Sebetulnya kalau bicara bisa ya bisa aja, tapi kan memilih tidak.
bisa atau tidak bisa, mau atau tidaknya itu. Nah, itu Jadi aku kan memilih untuk bisa. Jadi Bisa. gini loh, kadang-kadang banyak yang orang tuh yang masih menyangkut pautkan aku dengan papanya anak aku gitu. Dan tanpa memikirkan bahwa papanya anak aku sekarang sudah ada yang baru ya kan. Jadi sekali lagi aku sini mohon maaf bukan mau bicarakan masa lalu gitu kan. Cuma karena memang kita nggak akan pernah bisa lepas karena ada anak itu aja. Tapi hubungannya masih baik. Hubungannya insya Allah baik-baik aja. Nah, setelah itu ada lagi pemberitaan-pemberitaan lagi tentang Kalina. Ya. Mencoba lagi lah. Mencoba lagi untuk menjalin hubungan, mencoba lagi untuk berumah tangga namun gagal. Ya. Ya, gini loh. Namanya kita manusia ya, kita punya rencana tapi balik lagi Tuhan yang punya kehendak ya kan. Aku punya salah, bukan hanya pasangan aku aja yang salah. Jadi aku mencoba introspeksi bahwa mungkin aku sebagai istri juga ada kekurangannya gitu. Tapi kalau boleh sedikit aja aku membela diri itu ya ada ketidakcocokan yang aku merasa kalau dilanjutkan pun itu nggak akan langgeng juga dan akan jadi bikin keributan selanjutnya. Kayak terakhir ini, aku kan sekarang udah mulai deket lagi sama papa aku setelah kita sekian lama kita ada masalah keluarga. Di situ aku bilang sama papa, bukan menyalahkan papa, tapi hanya mengingatkan papa bahwa pernikahan aku yang setelah itu juga kan karena papa yang meminta aku untuk sesegera mungkin menikah. Yang padahal sebenarnya aku belum siap untuk ke jenjang berikutnya. Nah, tapi balik lagi ya udahlah, nggak perlu disesalkan. Aku tidak pernah mau menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup aku. Aku menjadikan itu pelajaran. Banyak orang yang bilang pelajaran tapi nggak kelar-kelar gitu loh ya kan. Kita hidup itu di dunia menurut aku kita akan selalu belajar gitu. Dan aku balik lagi kayak tadi aku bilang aku nggak mau menyesali apa yang udah terjadi. Karena kalau kita menyesal, ya kesannya kayak gimana ya? Kita jadi kayak nyalahin Tuhan dong. Kenapa sih Tuhan ngasih kayak gini? Kenapa? Dan itu nggak akan ada selesainya. Lebih baik kita move on, kita jalan hidup ke depannya, kita mencoba lebih baik lagi, kayak gitu aja. Karena kan ini kita bicara gagalnya nggak cuma sekali. Jadi pasti bakal ada asumsi dari banyak pihak yang memang ya ampun Kalina, masa gagal lagi? Pasti bukan itu, pasti banyak yang berbicara seperti itu. Kalina, kok nggak belajar ya tadi kamu bilang? Kok nggak belajar sih dari pengalaman yang udah-udah? Sebenarnya Mas, bukannya memang nggak mau belajar atau memang terlalu mudah untuk menyerahkan perasaannya kepada orang yang baru? Kalau saya sih membacanya bukan tidak belajar, tetap belajar, tapi ngadepin orang yang berbeda kadang-kadang ternyata berbeda juga situasinya. Nah itu yang kadang-kadang belum siap. Itu dia, salah satunya adalah orang berasumsi, kayaknya Kalina ini mudah banget ya jatuh cinta, mudah banget jatuh hati orang. Sebenarnya gini loh, kayak tadi aku bilang, papa aku minta aku untuk segera mungkin menikah lagi gitu kan. Pertama aku berpikir, yang pertama mungkin karena aku terlalu egois dengan pilihan aku tanpa memikirkan orang tua yang sekarang udahlah aku coba nih papa Belajar aku tuh. gitu kan. Belajar ya. Ternyata setelah aku, ini maaf ya mungkin orang di luar pada bilang Kalina pinter banget ngomong. Aku sering banget yang namanya dapat omongan-omongan seperti gitu kan, komen-komen seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa Kalina suka gonta-ganti. Aku berpikir gini, terserah mereka mau bilang apa. Mereka nggak menggunakan sepatu aku. Nggak usah deh yang namanya bertahun-tahun mereka menggunakan sepatu aku. 1 jam aja. Di situ kalian akan tahu seberapa beratnya apa yang aku rasakan. Pasti akan ada pembelaan dari mereka. Pasti juga ada pembelaan dari yang ini. Bahwa sebenarnya Kalina lah yang begini, Kalina yang begitu. Aku dibilang begini, aku dibilang gitu. Aku cuma satu yang aku pegang. Bukan aku so agamais ya, enggak. Kalina katanya bucin banget kalau sama pasangan. Kenapa enggak bucin sama pasangan? Buat aku nggak salah dong bucin sama pasangan. Yang aku tahu, kalau kita sudah bersuami, kita ngurusin pasangan kita dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Dan aku selalu bilang sama orang rumah, maksudnya mbak aku, jangan pernah pegang, maksudnya keperluan suami aku, itu hanya aku yang boleh pegang. Kalian nggak usah. Yang urusin dia dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dia, itu hanya aku. Tapi ternyata yang aku dapat, ya kayak tadi Mas Ferry bilang gitu, aku terapkan yang satu tetap aja gitu loh. Pelajarannya aku mungkin yang ini nggak kena, yang di sini juga, tapi ternyata nggak bisa gitu. Dan kayak masih ada aja yang kurang dari aku. Ya balik lagi aku manusia biasa, aku coba memberikan yang baik, nggak usah lah yang terbaik, yang baik. Tapi kalau itu kurang ya aku balik lagi aku nggak tahu harus bagaimana gitu. Ya, pastinya setiap hubungan pasti
ya nggak mungkin lah bisa menyatukan dua orang yang berbeda itu ya. Pasti kan dari awal juga. Nggak usah suami istri yang Iya. beda ibu bapak, anak kembar aja pola pikirnya juga pasti beda. Berbeda, benar. Gitu. Tapi kan bagaimana kita tuh melihat mencari solusi supaya masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Tujuannya kemana? Tujuan kita mau ke depan situ. Yang satu lurus, yang lewat tol, yang satu lewat sini-sini. Tapi intinya sama. Ketemunya di jalan Gitu. yang sama, ya benar. Karena nggak akan pernah ada ya dua orang atau sepasang orang yang benar-benar plek Nggak ada. sesempurna itu, secocok Nggak itu pasti ada Pro ada dan kontra lah pasti dah. ininya lah, ada apa namanya kerikil-kerikilnya juga. Kerikil-kerikilnya. Tapi gimana cara kita menghadapinya. Termasuk sama yang nomor 4, Mas. Kerikilnya lumayan bikin heboh ya waktu itu ya. Tawa aja lu, Mas. Ketawa. Kerikilnya lumayan heboh. Kita kaget juga gitu kan, dengan pemberitaannya, kok tahu-tahu tiba-tiba sama beliau gitu, sampai nomor 4 ini. Terus akhirnya mungkin terlihatnya juga ekspres ya. Ekspres ya, cukup ekspres ya, maksudnya dari hubungan mengenal, akhirnya memutuskan untuk Gini loh. menikah. Aku jujur ya, aku nggak pernah mencari tahu tentang masa lalunya dia. Nah, itu menjadi pelajaran buat aku. Mencari tahu. Pelajaran baru ya? Pelajaran baru lagi. Karena gini, menurut aku nih, balik lagi menurut aku ya Mas ya, di saat orang menggunakan nama Tuhan, membawa nama Tuhan, saya bersumpah bukan depan manusia, tapi saya bersumpah di hadapan Tuhan. Kok ya berasa akan tega untuk mengkhianati? Ini dia bersumpah di atas, di hadapan Tuhan menurutnya. Nah, aku sih yang nih anggap Kalina yang naif ini, yang terlalu polos, yang terlalu apalah, terserah lah ya gitu. Langsung, oh ya udah, karena dia bilang, yuk kita berubah. Bukan hijrah dalam arti harus menggunakan tutup atau segala macam, tidak. Tapi hijrah ke yang lebih baik lagi. Aku pikir saat itu usia aku mau ke 40, life begins at 40. Oke, aku pengen jadi lebih baik lagi. Mungkin yang dulu-dulunya aku tuh sebagai Kalina masih ada yang kurang ini. Nah sekarang ada laki-laki nih yang mengajak aku untuk menjadi lebih baik lagi, yang bisa menyempurnakan kekurangan aku. Jadi setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihan gitu. Nah aku pikir dia mau terima kekurangan aku dan dia akan menambah kekurangan aku dengan kelebihan yang dia punya gitu ceritanya ya kan. Dan ternyata ya 1 bulan sih aku bahagia 1 bulan. Tapi ya setelah itu aku lihat oke, oh ternyata seperti ini gitu. Ternyata seperti ini ya keluarganya. Ternyata seperti ini ininya. Aku coba untuk bisa lebih masuk. Ternyata cara berpikir, cara apa semua berbeda dengan aku. Aku santai, bisa sangat amat dibawa santai, tapi tetap nggak bisa masuk gitu. Balik lagi pasti akan dibilang aku yang salah. Ya udah, anggap aku yang salah, makanya aku lebih memilih untuk mundur. Daripada nanti aku selalu bikin kesalahan yang menurut dia, menurut mereka aku yang salah, kesalahan lagi dibikin lagi sama aku, kesalahan lagi dibikin sama aku, mending aku yang milih mundur. Gitu. Ternyata permasalahannya bukan hanya sama satu orang ya, tapi udah sama lingkup keluarga, Mas. Ya karena kan sepertinya dia cukup bisa membuat pengaruh gitu. Pengaruhnya pelan, dipengaruhi sedemikian rupa sampai pada akhirnya bisa memang masuk. Jadi masuk ke keluarga dari Kalinanya sendiri. Tapi memang situasinya kan memang ini soal lagi-lagi soal janjinya seorang laki-laki nih. Yang di awal dia coba melakukan semacam proposalnya mengesankan gitu. Iklannya. Nah, lalu ditangkap kan. Karena Kalina sendiri pengennya ini jadi harapan baru, new hope yang menjadi akhir dari segala situasi yang kemarin-kemarin lah. Yang mungkin udah rungsing banget kan. Nah itu dicoba diambil nih, tawaran ini proposalnya diambil. Karena di awal-awal yang ditangkap oleh seorang Kalina adalah sebuah kesungguhan. Tapi akhirnya dalam perjalanannya, kemudian setelah diambil, paketannya berbeda nih. Lalu yang terjadi kecewa, kan gitu. Tapi sebetulnya lagi-lagi saya lihat walaupun di awal sudah dapat kecewa, itu masih ada satu toleransi sebetulnya. Mencoba lagi tuh. Bertahan. Kasih lagi nih, Masih ya. bertahan. Tapi yang terlihat makin lama makin gak kuat. Selesai akhirnya. Tapi aku penasaran sih,
Kira-kira proposal apa sih yang ditawarkan sama Kalina? Penasaran juga nggak? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, Kita dan Cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow, setiap hari pukul 4:30 sore, hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Kita sering kali melihat Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. menunggu mangsanya. Udang mantis juga biasanya. Kabarnya viral. Ini kecantikan wanita Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi. Hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Ini mau Mas Ferry yang ngomongin proposalnya apa? Atau mendingan kita langsung tanya ke Kalinanya langsung? Kalau saya yang ngomong, saya yang ngasih proposal. Berbahaya. Bukan saya yang ngasih proposal namanya. Bener. Nggak, pengen tahu aja proposal apa sih sebenarnya yang ditawarkan sama Kalina waktu itu gitu loh. Oh, Apakah bukan ada aku. harapan-harapan? Bukan Iya. aku, dari beliau. Iya, dari beliau ke Dari beliau ke Kalina kamu. untuk Ke aku. proposalnya. Oh, Iya. Iya. Sampai akhirnya kamu tuh mau gitu Mau. loh jalin hubungan dengan beliau. Tapi lebih kepada ini sih, yang paling utama adalah soal bahwa udahlah kita capek nih, udah capek kita bareng. Udahlah kita mau mulai nih lebih Harapan ke baru. lebih berbaunya memang betul religius, Ya. agama itu. Gitu. Itu yang paling kena tuh. Ya, gitu. Dan juga gini, kan belakangan ini aku tuh introspeksi diri aku. Kenapa sih Kalina? Intinya ya, lu tuh kok gagal terus. Aku merasa aku butuh orang yang merangkul aku. Aku butuh sosok laki-laki, sebenarnya ayah gitu yang bisa ada untuk aku gitu loh. Nah, dia saat itu datang ke aku, beliau datang ke aku dengan membawa tadi proposal dan iklan-iklan yang itu mengatakan bahwa aku juga nggak bagus, masa lalu aku begini gitu. Terus kenapa kita nggak coba gitu? Kita nggak coba dan aku pengen mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir dan aku bersumpah di atas dengan nama Allah, aku bukan bersumpah di hadapan kamu. Aku pengen menjadikan kamu yang terakhir kayak gitu. Nah, awalnya aku masih ragu, tapi akhirnya mamah yang aku kenalin ke mamah juga apa ngobrol segala macam dan dia ngomong depan mamaku yang dia luar biasa lah kayak gitu, ngomong depan mamaku sampai aku melihat mama kan sakit banget ya, mama sakit berat saat itu. Ya mama juga ya udahlah kalau misalkan emang dari beliau tuh sungguh-sungguh kenapa enggak, jadi bisa ada yang jagain aku dan mama juga seneng karena dia membawa ayat-ayat Al-Quran dan tetek bengek segala macam teman-temannya itulah gitu. Ya udah aku pikir kenapa enggak, siapa tahu mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir. Makanya kayak tadi Mas Ferry bilang aku bertahan nih, coba masa sih lu nggak berubah, masa sih lu lebih membela gini. Bolehlah membela keluarga, tapi di sini istri loh, gitu loh. Masa nggak lihat sih apa yang udah aku kasih? Mungkin bukan berupa materi ya, istri ngasih ke suami, tapi perhatian, pengabdian untuk dia itu benar-benar aku kasih seluruhnya gitu. Nah, kalau bintang tamu satu ini juga, ini lumayan nih ya. Ini menjadi perbincangan hangat juga nih beberapa bulan terakhir. Kamu kenal juga nih kayaknya nih pasti nih. Kenal gak sih? Kita lihat ya, Wedding. Rian Aryani. Ya ampun.
bukan kenal lagi. Iya sih. Silakan Mbak sebelah sini. Weni. Mbak Weni Aryani. Aku panggilnya Mbak ya. Boleh. Mbak Weni Aryani. Ini sebenarnya bukan dari lingkungan selebritis ya. Cuman lately ini namanya jadi terangkat. Karena banyak digaungkan di mana-mana. Sebenarnya awalnya dari event IO ya? Event organizer. Basicnya sih orang TV juga. Orang TV, tapi bukan di depan layar kan? Enggak, di belakang Di layar. belakang layar. Yang cari duit. Yang cari duit. Oh nyari duit. Buat Dia bayar gaji kita ya? ini. Oh iya. Dari TV ya? Iya. Sampai akhirnya jadi IO tuh setelah dari TV? Dulu sebelum di TV tuh emang awalnya event organizer, Oke. ke production house. Memang dunianya masih seputar entertainment gitu. Tapi bukan di depan layar. Bukan di dalam layar. Tapi belakangan ini jadi agak lumayan ada di depan layar terus nih Mbak Weni nih. Karena berita yang kita tahu ya, berseteru dengan aktor papan atas. Untuk meminta pengakuan anak biologisnya. Sebenarnya ini kasusnya udah sampai mana sih Mbak Wen? Terakhir itu update terakhir sudah alhamdulillah gitu ya. Ada putusan Jadi kan? gugatan saya dikabulkan oleh pihak, dimenangkan oleh pihak Mahkamah Agung gitu. Langkah selanjutnya itu sebetulnya pihak beliau yang tadi aktor papan atas katanya ya, itu bisa melanjutkan ke kasasi. Tapi dengan membawa novum. Novum itu bukti baru. Bukti barunya apa sih? Dia harus bisa menunjukkan tes DNA yang tidak identik. Gitu. Nggak tahu nih aktor papan atas itu apakah akan melanjutkan atau menerima takdirnya sebagai ayah dari anak saya. Kan sempat juga nih, maksudnya banyaklah netizen yang aku sempat baca. Kenapa sih kok baru sekarang sih Mbak Weni tuh kayak speak up gitu? Kenapa? Aku tanyanya ke Mas Ferry. Mas Ferry, Mas Ferry. Kenapa baru sekarang speak up? Jadi ada banyak asumsi yang orang-orang dia Mbak ya, bener nggak? Aku dibenarkan kalau aku salah juga tolong dikasih tahu. Banyak asumsi orang jadi kayak ngapain sih kok jadi ngomong-ngomongnya baru sekarang? Kayak nggak pengen banget sih, ini kan udah punya rumah tangga nih, kok kayak pengen mengusik rumah tangga orang. Jadi ada asumsi-asumsi seperti itu kan, memang benar kan ya? Betul. Nah jadi kenapa Mas? Kenapa baru sekarang Mbak Weni tuh mau speak up? Apakah ada yang Sebetulnya menahan kemarin-kemarin? yang kebaca bukan speak up sih bahasanya. Apa tuh? Kalau speak up kan ada sebuah kesengajaan Ya. untuk terjadinya situasi ini. Justru sebetulnya ini memang jalannya Tuhan untuk membuka segala sesuatunya menjadi terang benderang. Karena semuanya justru mengalir begitu aja lalu ada momentum yang pada akhirnya sepertinya ada situasi yang tidak bisa diterima karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini ada hak bicara nih yang terbaca gitu. Hak bicara itu yang digunakan untuk menjawab keraguan-keraguan yang terjadi. Nah, akhirnya seperti seakan-akan speak up, tapi itu sebetulnya hanya meluruskan saja sih. Gitu. Ya, tapi kan setelah sekian lama akhirnya baru berbicara. Karena peristiwa itu juga baru ada sekarang. Kalau nggak ada kan tidak ada situasi itu. Apakah karena mungkin sebelumnya Mbak Weni mungkin dijanjikan sesuatu, jadi akhirnya mungkin karena janjinya tidak terrealisasi, akhirnya ngomong. Enggak. Kayak caleg ya banyak. Enggak. Jadi tidak pernah ada janji. Memang saya setuju sama Mas Ferry. Ini sudah namanya takdir Tuhan ya. Saya juga tidak mau mengharapkan sampai jadi viral gitu kan. Siapa yang mau viral karena aib juga tidak. Yang namanya jalan Tuhan kan kita tidak pernah tahu itu akan terjadinya tahun kapan, bulan kapan. Kebetulan kasus saya ini terjadinya 2 tahun terakhir ini. Ya ini yang harus saya terima dan saya sikapi dengan bijak. Memang pasti di kasus ini ada suka dan tidak suka. Dan itu biasa ya dalam satu kasus ada yang suka dan gak suka wajar aja. Tapi balik lagi namanya soal ini kan anak. Ada anak manusia di sini yang memang butuh pengakuan. Dia butuh kenal dengan orang tuanya, dia butuh mengenal terutama ayahnya lah. Karena kan anak perempuan. Sebenarnya apakah ini permintaan dari sang anak sendiri, Mbak? Sebetulnya gini, kalau soal saya dan Reski itu kan udah jadi rahasia umum di lingkungan saya pada zaman dulu. Jadi sudah banyak yang Memang tahu. ada hubungan ya Mbak Termasuk ya? Mbak mungkin tahu ya. Berarti memang ada hubungan ya? Confirm ya memang ada Memang hubungan. ada. Pernah ada hubungan, oke. Jadi kalau dibilang rahasia umum ya sudah jadi rahasia umum. Mungkin tidak semua orang se-Indonesia tahu Iya. kan. Dan gimana ya, Keke itu kan mukanya memang menurut saya ya mirip sekali dengan Reski gitu loh. Jadi Keke sering ada foto dia di pangku sama Reski waktu kecil kan. Jadi sering pernah nanya, Mam
aku di pangku artis ya katanya. Buat saya ibu dapat pertanyaan kayak gitu kayak sinetron sebetulnya, sedih ya. Jadi Keke mulai nanya gitu, banyak orang bergunjing belakang Keke karena banyak orang tahu kan, mirip ya namanya teman-teman saya atau saudara gitu. Itu jadi pertanyaan buat dia. Sampai akhirnya saya memutuskan ya oke, mungkin Keke sudah memang harus tahu gitu kan, sudah mulai beranjak remaja. Awalnya sepupu saya ada yang telepon ke bapaknya Reski, tapi di reject. Jadi kita pakai bapaknya? Nggak langsung ke... Kan saya nggak tahu, udah lama tidak kontak, jadi saya nggak tahu nomor telepon beliau ya. Kebetulan karena dulu ada hubungan kerjasama dengan dia dan keluarganya, saya punya kontak bapaknya gitu. Bahwa ini hubungin? Bukan saya, paman saya. Pamannya, tapi nggak ada feedback? Tapi di reject. Artinya tidak ada itikat baik untuk membuka komunikasi dengan saya gitu. Mungkin nggak nge-save nomor Mbak Weni kali, nggak Kan tahu. sudah dibilang, saya paman dari Weni. Oh udah dicek, kan udah nggak ada, mungkin udah ya. dicek sebelumnya. Oke. Mbak Tias detail ya kalau nanya. Kepo. Tapi sebenarnya emang anaknya tuh sampai sekarang masih kan jadi tahu ya. Jadi tahu nih ya. Mau nggak mau akhirnya jadi tahu tentang pemberitaan karena pasti anak remaja udah mulai main gadget. Gimana cara Mbak Weni menjelaskan nih tentang kericuhan belakangan ini? Dia tahu, dan yang paling dia tahu adalah penolakan terbesar dari Reski. Ya. Tapi alhamdulillah balik lagi kan Mbak tadi tanya kan, Mbak Weni seperti mau mengusik keluarga Reski. Ya, itu kan asumsi dari dari orang, netizen lah gitu ya. Kan saya sudah luruskan di beberapa media, saya pun sudah menikah gitu. Alhamdulillah sudah menikah selama 10 tahun gitu kan. Jadi tidak ada mau merusak rumah tangga gitu, nggak ada. Memang balik lagi takdir Tuhan yang berkata gitu. Ya Keke, kalau Keke mau bertanya sungkan, karena kan memang materinya belum sesuai umur dia gitu ya. Nantilah pada saat umurnya sudah pas saya akan terangkan. Ini dari secara psikologis anak Mas. Ya. Dia tahu ada penolakan dari sang ayah kandung. Walaupun masih remaja, tapi mungkin gak nih akan ada, ini pasti bisa jadi berefek panjang nih nanti ke depannya. Akankah jadi trauma ke depannya? Ya mungkin bukan trauma sih, karena kan sebetulnya kayak yang terbaca ada penyeimbang sepertinya dengan ayah sambungnya. Ayah sambung ya. Penyeimbangnya dapat nih. Tapi sejujurnya saya kalau ngelihat case ini nanti ujungnya damai. Karena sulit untuk mengalahkan yang namanya bukti. Tadi kalau tadi Mbak Weni bilang bicara tentang mirip dan tidak mirip ya, itu sangat relatif. Ya, betul. Tapi ketika bicara tentang bukti dan sudah di tes DNA juga, sulit untuk kita lari dari bukti. Itu bukti otentik yang sulit untuk kita kalahkan. Makanya saya ngelihatnya nanti pada akhirnya, saya membaca di sana sedang mencari momentum saja supaya terkesan smooth dan akhirnya damai. Nah, pertanyaannya jadinya yang menjadi menarik nanti adalah justru apakah akan semudah itu menerima perdamaian itu nanti. Itu yang saya malah ngebaca dari Mbak Weninya nanti yang bisa jadi ini bisa jadi panjang juga akhirnya. Gitu. Padahal mungkin sebenarnya permintaan Mbak Weni simpel ya Mbak? Awalnya, Ya. tapi berjalannya waktu orang bisa berubah. Nah ini yang kebaca nih. Abis ini kita ngobrol ya. Di sini aja. Ngapain sih habis ini di sini aja. Kepo ibu ini. Kepo banget. Sebenarnya sesimpel itu ya Mbak. Hanya Sesimpel itu ingin kok. pengakuan. Iya, pengakuan. Kan nanya, Weni menuntut 17,5. Nah itu ada suka embel-embelnya ngurang-ngurangin, tuh, ada 50 sebenarnya. Oh, Oh 50 benar. Canda. Enggak lah. Namanya kita mengajukan gugatan perdata, itu kan memang wajib. Ya. Ada namanya imaterial dan material. Ya. Jadi nilai itu akan dikabulkan atau tidak, itu kan tergantung kebijakan dari majelis hakim. Tapi itu wajib dicantumkan. Sayangnya pengacara saya mencantumkan nilai segitu. Karena buat gue anak itu nggak ada nilainya. Nggak ada yang bisa menilai value untuk anak. Berapa miliar pun gitu loh. Kalau soal Mbak Weni nanti kewajibannya Reski bagaimana? Kewajiban itu buat saya adalah sesuatu yang tidak perlu diminta sebetulnya. Apalagi buat anak gitu kan. Ya kewajiban itu bagaimana seorang ayah, orang tua menafkahi anaknya, seperti itu aja sih. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Sebenarnya hanya minta pengakuan, tapi ujungnya ini jadi panjang nih. Panjang. Karena jadi case-nya kayak berbelit-belit. Kenapa sih? Kenapa aku tanya Mas Ferry. Mas Ferry aja, Mas Kenapa Ferry. kayaknya mungkin yang pihak sana tuh agak
Kenapa gitu sekekeh itu untuk Karena menahan diri gitu? sudah melakukan bantahan. Jadi ada pembicaraan yang sudah keluar dari mulut beliau itu untuk bilang ini tidak pernah ada gini-gini. Beliau ini. itu maksudnya dari Reski? Iya. Iya. Ya, jadi artinya akhirnya kan itu kan menjadi bumerang sebetulnya. Ditambah dengan bukti-bukti baru yang sekarang. Nah, yang terbaca memang yang tadi saya bilang, ini tapi pada akhirnya akan cari momentum untuk terkesan tadi saya bilang untuk smooth, untuk hilang lalu nanti tiba-tiba damai. Karena saya melihat sebetulnya justru dari pihak sampingnya sebetulnya sudah bisa lebih menerima loh. Yang terbaca ya, dibanding suaminya. Sampingnya? Oh, pasangannya maksudnya? Iya. Sampingnya itu siapa? Itu lebih bisa menerima saya melihat. Tapi sepertinya kan ini soal pride. Karena sudah adanya statement tadi, kan harus bertahan di situ. Sampai detik ini Mbak, nggak ada sama sekali komunikasi apa dari pihak sana? Nggak ada. Oh, terakhir pada saat kita menang di Mahkamah Agung, pihak lawyernya untuk pertama kalinya menghubungi lawyer saya. Itu dia minta tes DNA. Ya, karena katanya sudah berapa kali menghubungi Mbak Weni. Bullshit lah gitu. Karena 2 tahun ini kan saya yang kelihatan sekali kan bisa dilihat jejak digital. Saya minta DNA tapi tidak digubris. Bahkan mereka mengajukan kasasi. Tujuan mereka kasasi apa sih? Agar mereka menang dan DNA tidak jadi dilaksanakan. Sekarang mereka minta DNA. Sebetulnya dengan putusan Mahkamah Agung ini tidak perlu DNA lagi. Itu udah nggak perlu. Karena sudah disahkan sebagai ayah biologis. Tapi sudah diskusi dengan lawyer juga. Betul kata Mas Ferry. Jadi lawyer saya buka untuk SP3 di pidananya di Polres Selatan. Kan lantaran anaknya. Jadi ini masih akan panjang Mas. Orang berubah. Tapi tunggu dulu deh, kira-kira masih sepanjang apa masalahnya? Bakal kita bahas lagi, jangan kemana, tapi Kita dan Cinta. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri kita dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow, setiap hari pukul 4:30 sore, hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jedi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Dia cerita gue enak nafas. Iya kan? Tapi kalau misalnya emang ada tahu sesuatu boleh loh di spill ya kan? Mbak Weni. Yes. Yes. Jadi ini menurut Mas Ferry ini bakalan masih panjang nih. Panjang karena pasti abis ini digas malah. Bukan malah damai. Hah? Tapi Saya kan tadi melihatnya ujungnya udah- damai. Tapi masih udah- panjang. Ya, udah terkadung masuk ke dalam ketersinggungan gitu. Jadi situasinya malah jadinya bisa jalan terus. Maksudnya gimana nih bakal ada, ini kan dari pihak sana gitu ada. Bukan dari pihak sana justru. Dari pihak Mbak Weni? Iya. Jadi kalau saya lihatnya memang seperti seakan-akan udahlah kemarin kan udah cukup nih
saya mengalah. Ada gitunya tuh. Tapi sekarang kayaknya kita gas gitu. Nah, mungkin kalau sekarang Mbak ini ada yang mau disampaikan nggak sih perihal ini? Sebenarnya masih pengennya apa sih gitu? Simple kok, tadi kan awalnya cuma mau pengakuan gitu, tapi kok sedemikian kekehnya pihak Reski gitu kan. Dari awal kasus ya, dia tidak mau mengakui, dia tidak mengeles apa segala macam, sampai akhirnya ada bukti-bukti yang memang kita keluarkan. Akhirnya ngaku dikit-dikit segala macam, tapi begitu sampai titik ini pun dia bikin satu apa ya, kalau nggak salah YouTube waktu itu podcast atau ya, dia bertiga sama kuasa hukumnya, dia bilang bahwa saya akan tes DNA. Saya pikir alhamdulillah udah selesai gitu kan, karena kan anak saya sebelum putusan yang terakhir ya, sebelum podcastnya yang kedua kan dua kali tuh, dia bilang akan melakukan tes DNA. Dari situ kita kena prank, bukan melakukan DNA, malah mereka kasasi gitu kan. Artinya itu menyakitkan hati anak saya gitu. Emang anak gue nggak punya hati? Emang hati anak siapa yang nggak sedih gitu, tidak diakui orang tua? Pasti kan dia kecewa. Meskipun dia tidak bicarakan ya, saya tahu. Tapi kok gimana caranya? Ini taunya ada penolakan itu dari Mbak ini sendiri atau karena dia baca? Dia kan gadget sekali, dia main TikTok, dia main apapun gitu. Sehebat-hebatnya aku larang sortir, pasti kan ada skip 1-2 lah. Itu pasti akan jauh lebih menyakitkan daripada dengar Ya. penjelasan dari Mbak ini yang pasti akan disortir pembahasannya, cara penyampaiannya. Ya, tapi alhamdulillah kita punya frame keluarga yang lengkap, paling enggak Kiki tidak pernah kekurangan kasih sayang. Dan papa sambungnya pun alhamdulillah karena sudah dari kecil, dari bayi, jadi dekat sekali. Emang apa ya, udah nggak ada bedanya gitu sama Kiki. Emang benar-benar sayang, Iya. layaknya sebagai Anak kandung ayah sendiri. kandung sendiri. Suami saya pun kenal sama Reski, karena beberapa kali ketemu. Kenal dari zaman dulu apa? Kenal dari zaman dulu. Jadi waktu aku udah nggak sama Reski, kan saya sudah sama ya pacar baru lah cerita Iya. ini kan. Berapa kali Reski datang ke rumah. Bukan karena gue cakep banget dia datang gitu, tapi kan karena memang ada anaknya. Jadi berarti dulu ada hubungan, masih sempat ngeliat Masih Keke dong? kontak, masih. Keke sakit di rumah sakit, adalah gitu ya. Itu Keke dia nengok juga. Sampai susternya tuh ngomong, ini siapanya gitu kan. Saya kan bilang, ini omnya. Mirip ya omnya Mat. Tapi balik lagi, betul kata Mas Ferry bahwa tidak karena faktor kemiripan saya menuntut seseorang. Gitu. Itu tidak ada pasalnya ya. Jadi karena ada cerita di balik itu yang memang valid gitu. Nah, sampai akhirnya berhenti. Dari yang awalnya mungkin masih datang, Ya. masih jenguk, masih lihat Keke, itu berarti sampai dari umur berapa, Mbak? Kalau nggak Masih salah ada sampai hubungan Keke yang- 0 sampai umur Keke 1,5 tahun deh. Karena umur Keke 1 tuh dia masih kasih kado, masih itulah. Bapak ibunya pun, ibu ya pernah datang ke rumah saya. Apa yang membuat berhenti? Ini sebenarnya gini, mau apapun yang membuat jauh itu tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah di sini kan ada anak. Itu aja. Berarti ini Keke sekarang umur? Mau 11. Mau 11. Dari lingkungan teman-teman gitu kan, kalau anak-anak sekarang udah pada main gadget semua. Ya, ada nggak celutukan-celutukan dia teman-temannya dia yang mungkin Nah. akhirnya pas pulang nih ke rumah, Mah, manggilnya apa? Mama? Mama. Mah, dia teman aku bilang gini ke aku, dia teman aku bilang gini ke aku. Alhamdulillahnya sekolahnya Keke itu saya appreciate lah. Jadi Keke itu kan sebenarnya nickname. Nama Keke itu sebenarnya jauh dari itu gitu. Jadi pihak kepala sekolahnya ke guru-guru semuanya itu bilang tidak memanggil nama Keke. Dia pakai nama yang lain gitu. Nama aslinya. Nama aslinya, mereka support banget di situ. Dan tidak pernah ada celutukan dari anak atau apa, enggak ada sih. Alhamdulillah. Ngomongin masalah anak juga nih. Aska udah gede banget. Udah mandiri. Alhamdulillah. Tapi katanya akhirnya deket sama mantan yang nomor 4. Aku agak kaget juga sih waktu pas mereka tuh di waktu itu kan bikin Konten? Atau bikin apa? yang tinju bareng, terus dari itu yang kemarin terakhir juga kayak gitu kan. Lucu aja sih sekarang ini melihat beberapa kali beliau tuh hadir ke tempatnya anak aku, dekat dengan papahnya anak aku gitu kan. Yang juga notabene juga dulu adalah omongan-omongan juga lah tentang papanya anak aku yang beliau bilang, ya nggak perlu aku ceritakan di sini. Jadi aku cukup tahu bahwa oh ternyata orang seperti ini memang ada gitu, dan aku sangat mengenal orang ini gitu. Dengan dia bilang sama anak aku bahwa
oh iya mamahnya aku dulu sama mama kamu tuh begini gini. Aku nggak suka dengan kemunafikan gitu. Tapi pernah kamu tanya nggak sama Aska? Kenapa? Kok bisa sekarang tiba-tiba jadi bareng mulu gitu sama beliau? Ada nggak obrolan untuk Aku gitu? pernah ada Tanya. omongan itu sama Aska gitu kan. Tahu juga kan memang ya adalah yang anak aku jawab gitu, dan aku sangat paham jawaban anak aku tuh ya memang masuk di akal kayak gitu. Jadi buat aku nggak masalah, makanya aku selalu bilang ya itu kan kerjaan, ya kan. Aku datang ke sini juga diundang ke sini, kenapa aku mau juga ini kan karena kerjaan gitu. Belum tentu sebenarnya di belakang, mungkin aja kamu bisa sebenarnya di belakang aku kamu nggak suka sama aku, begitu juga sebaliknya, kita kan nggak pernah tahu, ya kan, kayak gitu. Dan juga kan buat Aska juga, mungkin Aska menghargai itu karena apa yang sudah dibicarakan sama beliau. Tapi yang aku harus akuin, anak aku tuh luar biasa. Hatinya anak aku tuh luar biasa baik. Walaupun dia nggak suka dengan seseorang, dia bisa menutupi semuanya itu gitu. Tapi cukup dia tahu bahwa orang itu seperti apa gitu. Sekarang sempat ada berita juga kan, kalau sebenarnya ada penolakan kan Ya, dari Aska. ya awalnya memang. Waktu tahu kamu berhubungan Ya. dengan beliau tuh ada penolakan Karena juga Aska, dari Aska. ya karena Aska dulu bilang, mama nggak tahu dia bagaimana gitu. Sampai waktu itu aku mau ada live jam 7 aku live, jam 6 aku masih ada di rumah. Aku bilang sama anak aku waktu itu, ya udah kalau Aska nggak mau mama sama om ini, mama akan mundur. Akhirnya anak aku ngajak aku ke dalam kamar, dia ngomong, inilah yang luar biasa dari anak aku. Mam, lakukan yang menurut mama baik. If you're happy, I'm happy gitu. If there's something happen on you nantinya, I will be here for you. Itulah kata dia. Jadi itu yang bikin aku, apa ya, aku kalau udah ngomongin Aska tuh sedih gitu. Maaf ya buat kalian, buat keluarganya itu yang terakhir sama kamu juga. Karena keluarganya selalu bilang kalau misalnya saya tuh nangis, saya selalu dibilang menjual air mata gitu. Tapi kalau udah ngomong tentang anak, ya inilah aku gitu. Aku pisah sama yang kemarin itu, aku ke psikolog loh. Beneran, aku ke psikolog, aku cari psikolog. Setiap hari aku minum obat sakit kepala. Bukan karena perpisahan yang bikin aku sakit kepala, tapi keadaan 1 tahun itu yang buat aku tuh, karena I need untuk ketemu sama psikolog. Sampai akhirnya pertemuan kedua dengan psikolog itu, aku coba bicara sama diri aku sendiri, hey Kalina, sebenarnya ini bukan hanya permasalahan dari yang sekarang. Permasalahan kamu mungkin dari ada sejak kamu kecil, tapi itu jadi kayak Terakumulasi. iya, jadi kayak ya ibarat salju tuh makin lama makin besar gitu kan. Dan efeknya sama yang sekarang aku jalani dalam hidup aku gitu loh. Terakumulasi sampai akhirnya aku yang kayak gini loh, berdiskusi sama diri sendiri, mencoba untuk minta maaf sama diri sendiri kayak gitu. Dari kelihatan Mas Ferry, sudah bisa memaafkan diri sendiri nggak kali? Atau masih ada pergolakan batin yang mungkin kita nggak bisa, ya mungkin cuma Kalina. Iya, situasinya memang mengganggu secara psikologisnya lumayan parah. Karena kan tadinya kan berpikirnya itu cuman masalah itu hanya berdua, tapi kan ini menyangkut banyak pihak juga di dalamnya yang ikut serta. Nah, ini yang jadi tambah bikin stres sebetulnya. Nggak nyangka gitu kan situasi-situasinya di dalam, terutama dari keluarga sana sepertinya ada yang bikin surprise dari seorang Kalina kayaknya. Oh begini gitu. Jadi itu yang bikin jadi tambah mumet sebetulnya. Akhirnya bikin stres sendiri sebetulnya. Lalu tadi sebetulnya saya melihatnya kalau bicara dengan kenapa dia dekat dengan anak yang sekarang ini memang lebih karena mencoba mencuri perhatian tadi supaya menunjukkan bahwa situasinya dia bisa dekat gitu sama anaknya sehingga nanti dia tahu betul, karena pasti dengan dekat ini psikologisnya juga terganggu karena pasti ada gelisahnya, ada situasi itu, ada situasi yang merasa takut sampai nanti lebih cenderung ke sana.
Jadi orang menyalahkan aku lah. Betul. Memang Nah salahnya itu saya ngeliat banget itu situasinya. Nah bukan problem ya, tapi yang terbaca memang seorang Aska kan memang di guidance, dibimbing sama lingkungan yang memang lebih kepada maturity-nya kuat, kedewasaannya. Sehingga dia lebih pada posisi kepada case, bukan kepada person. Jadi misalnya ya, saya melihat case di saat waktu ibunya mau menikah, ya, dia lebih ke case-nya tidak setuju. Bukan dalam konteks personnya sebetulnya, membenci. Tapi lebih kepada case, seakan-akan mungkin bahasanya ada yang lain nggak, gitu. Seperti itu kan bahasanya. Tapi kan pada saat itu, mau tidak mau, dia sebagai anak, walaupun awalnya mungkin tidak terlalu srek, tapi kan pada akhirnya kedewasaan yang bermain di situ. Akhirnya dia setuju juga. Nah sekarang, kenapa dia bisa menerima? Karena case-nya bukan dalam konteks ada kaitannya dengan ibunya. Tadi kan bicaranya, akhirnya bicara tentang profesional. Ya. Ada kerjaan di situ dan lain-lain. Nah itu yang jadinya saya lihat memang ini soal kedewasaan sih. Nah menurut saya sih Kalina nggak usah terlalu merasa khawatir juga. Karena saya yakin dia sangat objektif sih. Untuk tidak terlalu untuk bisa dipengaruhi tidak semudah itu. Itu yang terbaca. Kalau keinginan Aska sebenarnya, maunya ibunya menikah lagi atau gini aja, single aja dulu mah udah. Kalau itu sebetulnya nggak ada. Jangan dijawab. Oh belum jawab ya. Jawabnya abis ini aja. Jangan kemana-mana, tapi kita ada cinta. Gapai semua cemariku, rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow, setiap hari pukul 4:30 sore, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta, masih bersama dengan Mbak Weni Aryani dan juga Kalina. Tadi lanjut aja tuh ya, pertanyaan yang tadi aku sempat cut tuh ya. Sebenarnya Aska Pengen maunya tahu juga. apa nih buat ibunya, yang terbaik untuk ibunya tuh harapannya Aska apa sih Mas? Tadi pertanyaan nggak gitu. Iya. Enggak, pertanyaannya adalah apakah Aska menginginkan ibunya menikah lagi? atau Iya. enggak? Ya apa yang terbaik maksudnya mau menikah lagi atau enggak gitu Bisa aja loh. Mbak Tias. Gitu loh maksudnya. Kalau saya sih lihatnya Aska sangat membebaskan sih sebetulnya. Tidak ada pesan khusus gimana, tapi paling tidak yang bisa bikin bahagia ibunya. Itu intinya. Jadi bukan yang harus nikah atau gimana gitu. Tidak ada sih sebetulnya kayak gitu. Tapi berarti akan menikah dong lagi? Lagi? Akan menikah lagi kah? Sejujurnya kalau bisa jangan terlalu cepat nikah lagi. Karena biar ada durasi untuk benar-benar siap dalam konteks sendiri sama orang yang mau datang benar-benar kita benar-benar review betul gitu. Supaya jangan akhirnya kita jadi cuman sebentar aja gitu. Di unboxing, di review ya kan? Oke. Karena kalau gitu. kecenderungan untuk failed lagi ada.
Garisnya ada tuh. Aduh, jangan dong katanya. Ya mau Udah, juga kalau enggak. Biar kita bikin agak lebih tenang-tenang dulu nih, bikin tenang gak sih sebenarnya acara yang ini nih, maksudnya part ini nih. Kita sekarang mau tes kejujuran. Anda yang tenang, saya yang gelisah ya. Nah, kita mau tes kejujuran nih pakai ini. Ini apaan sih? Ya, ini alat pendeteksi kejujuran. Nyetrum. Hah? Ya itu enggak ya? Enggak, geli-geli doang. Kok gua gagap tekotek ya, Ya, Wak? jadi itu jawabannya cuma benar atau salah. Ya nanti aku bakal kasih pertanyaan. Seneng kan disetrum-setrum? Enggak? Hei, beda. Setrum perasaan loh. Tunggu bentar nih, Setrum yang perasaan. Ini nih, kanan. Yang mana? Kanan apa kiri sih? Diapain Boleh sih? kanan. Udah gini aja. Mendingan tangan wajah sini ntar sih. Jangan dong. Oke ya. Mulai ya. Benar atau salah? Kalina masih rindu dengan suami-suami sebelumnya. Salah banget. Aduh, Salah? salah. Tunggu ya. Kita tunggu ya. Ini bakal diapain ini nanti kena? Tunggu dulu aja dulu. Kalau misalkan Tunggu aja dulu. Yes. Hasilnya besok kayaknya. Sekali lagi. Hasilnya diambil di Polda. Benar atau salah ya? Salah Masih suka banget. rindu sama mantan-mantan suaminya. salah. Hah? Apaan sih? Ada rasanya nggak? Nggak ada. Nggak ada, aku nggak buka nyala. Ya. Jujur ya? Oh ya. Kalau itu salah berarti ada apa nih? Ada apa-apanya dong. Gak usah di sini Lanjut ya, kali lanjut ya. jangan. Lanjut ya. Oh, taruh di dengkul aja. Biar kelihatan. Nah. Ya Allah. Pencet dulu nggak? Benar atau salah? Kalina sudah malas disangkut pautkan dengan mantan yang nomor 4. Benar banget. Gue tuh kagetan loh. Nanti kalau gue kagetan agak-agak gimana? Kalau ngomongin itu kita sensor. Udah nih. Aman, udah. Alhamdulillah. Dia syukurin lo. Dia takut banget. Kalina udah takut banget. Masalahnya gini loh, gue bukan takut apa-apa. Kalau misalnya gue kaget, yang keluar kata-kata itu. Nggak apa-apa, kita sensor, jangan tapping. Aman. Ayo Mbak Wendy. Kanan ya? Kesini aja deh ya. Masuk sini Mbak jempol. Nah, oke. Tulisannya. Benar atau salah? Mbak Wendy sebenarnya rindu dengan kekasih lama sang aktor. Enggak. Salah berarti ya? Salah. Kalau salah warna apa sih, Mak? Masa aku rindu ya? Salah ini salah. Enggak apa-apa biar netizen senang. Majuan dikit nih, sampai sini. Baterainya Gua habis juga kayaknya apa, baterainya Majuan dulu. Jangan rumpi ya, majuan. Nah, iya. Baterainya habis nih. Pertanyaan Nggak ikhlas. lagi berikut ya. Benar atau salah Mbak Wendy ingin berkarir di dunia TV lagi, tapi Kok sebagai lagi? artis? Enggak. Kayak lagi main kata-kataan ya bunyi ini ya. Ingat di mall Kayak ya. di mall. Cucu tren. Nungguin ya. Aduh kesetrum. Beneran. Ini curang nih Karina 2, gue 2. Kesetrum nggak? Kesetrum? Setrum. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya pengen jadi Ertong. Ih, pengen banget ya. Kan Pengen enggak, banget? Enggak. Enggak lah. Dapat setruman ya, Mak? Hah? Harusnya kan gue yang dapat ya. Harusnya gue yang dapet. Kalau enggak, kan udah masuk. Jadi itu, ini tes kejujuran biar kita Iya. agak lebih rileks aja. Kalau boleh pinjam ke rumah. Mau tes buat siapa? Buat suami. Oh, buat suami. Kirain mau tes buat si aktor itu. Taruh dulu deh. Kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Tetap di Kita dan Cinta. Berada di pelukanmu, menyadarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia.
mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow, setiap hari pukul 4:30 sore, hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV. dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Tapi udah segmen terakhir nih. Nah ini segmen konklusi dari Mas Ferry untuk dua bintang tamu kita ini. Dari Siapa dulu Mas? Kalina dulu. Oke. Melihat Kalina itu sebetulnya yang terbaik memang menikah lagi. Ke depan ya. Kita bicara ke depan nih. Tapi kalau bisa itu dengan yang terakhir. Jadi bukan yang harus failed lagi lah. Karena nanti ada waktu di mana seorang Kalina terakhir dan itu memang benar-benar terakhir. Dan waktunya nggak terlalu lama kok. Amin. Gak terlalu lama. Besok Mas, besok. Hei, jangan dulu dong. Gak ya. Jadi ini Tahunan, nanti tahunan. akan mengakhiri dari sepak terjang petualangannya. Petualangan ya Om. Ya itu petualangan kan hidup kan. Petualangan, iya, benar. nggak? Perjalanan. Akhirnya berlabuh lah ya. Berlabuh. Jadi berlayar sana sini akhirnya nanti berlabuh. Aduh mudah-mudahan ya kita doain ya Mas Coba ya. kasih tahu kira-kira si orang dari mana. Laki sih yang pasti. Laki dong pasti. Diaminin dulu, diaminin. Amin. Kalau untuk Mbak Weni. Kalau Mbak Weni saya sih sebetulnya lebih lihat cenderung untuk gimana caranya untuk menahan ego sih. Kan nih sebetulnya lagi berkecamuk untuk ngegas nih. Nah gimana caranya untuk kalau nanti waktunya tiba di saat pihak sana melakukan perdamaian, nah itu disambut dengan baik saja. Karena supaya menjaga situasinya kepada psikologis anak juga. Karena dari yang terbaca kalau itu tidak dilakukan makin panjang situasinya gitu. Jadi berarti harus Dan saya yakin banget di sana akan mencoba untuk berdamai. damai. Berarti harus menurunkan ego. Iya. Mudah-mudahan. Karena sebetulnya di atas angin sekarang. Sebenarnya. Iya. Di atas gedung sih sebenarnya. Berarti nyantai-nyantai dulu aja Mbak kalau gitu. Iya. Ya oke kalau begitu kita doakan semoga Amin. segala sesuatunya yang terbaik untuk kedepannya untuk Mbak Weni dan juga untuk Kalina. Terima kasih sudah datang di Kita dan Cinta. Aman ya? Terima kasih. Aman ya semua ya, jantung hati aman ya. Aman. Thank you udah nemenin aku Desmi dan juga Mas Ferry Purwo. Sampai ketemu lagi di Kita dan Cinta.